Ustadz, saya belum punya anak, minta doa supaya didoakan kiai. Saking sibuknya cari makan sampai nggak sempat makan, stres, depresi, pulang macet, di kantor ditekan atasan, sampai masanya malaikat maut datang mencabut nyawa. Semua akan berlalu. Yang tinggal mana? Yang tinggal hanyalah munajatmu di tengah malam. Yang tinggal hanyalah apa? Kalau sempat kau usap kepala anak yatim, kau berikan infak dan sedekah. Kalau kau seekor gajah, bawa sebatang kayu besar. Kalau kau seekor semut, bawa sebutir gula. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali-sekali pulang ke pondok ketemu dengan kiai, tapi Pak Ustadz, saya belum punya anak, minta doa supaya didoakan kiai. Tapi Pak Ustadz, saya belum menikah, didoakan sama kiai, diberikan ijazah, didoakan kiai. Allahumma la tazarhu fardan wa anta khairul warisin. Allahumma la tazarhu fardan wa anta khairul warisin. Allahumma la tazarhu fardan wa anta khairul warisin. Umur kamu berapa? Saya umurnya udah 40 kiai. Belum punya anak? Belum kiai. Kenapa? Belum nikah. Saya sampai hari ini setiap pergi kemana tempat pasti ketemu kiai, habib, sowan yang udah meninggal. Saya datangi kuburnya di Aceh, ziarah ke makam Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Ali Fansuri. Di Banjar ziarah ke makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kenapa? Mengambil barokah pelajaran dari para ulama. Jangan biarkan jiwa kita kering kerontang mencari harga, mencari harta, mencari dunia, mencari kuasa. Pagi, petang, siang dan malam, pergi pagi, pulang petang, tunggang langgang, lintang pukang. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, sibuk sampai nggak sempat makan, akhirnya kena penyakit mah akut. Pergi ke rumah sakit, diperiksa, kata dokter, ini terlalu sibuk cari makan sampai nggak sempat. Aneh manusia ini, saking sibuknya cari makan sampai nggak sempat makan. Berangkat pagi sebelum azan subuh, takut terlambat di kantor. Sampai di kantor direwel oleh atasan, kenapa laporan begini, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Mengadu kepada Allah, nggak pernah, stres, depresi, pulang macet, di kantor ditekan atasan, di jalan kena tilang. Akhirnya mencari ketenangan hidup kemana? Pergi ke tempat maksiat, diskotik. Nama acaranya dugem. Apa itu? Duduk sambil gemetar. Ini Ustaz Somad kayaknya ngerti nih. Enggak. Sebelum pakai narkoba, kalau kepanasan masih begini. Tapi kalau sudah pakai, tangannya diam, kepalanya goyang. Mau dibawa kemana hubungan kita, guys? Kita ini akan mati, kita akan sakratul maut. Isma sita, hidup sesuka hatimu. Dengar lagu dangdut, dengar lagu rock, dengar karaoke, dengar happy metal, dengar K-pop Korea, nggak juga tenang. Makan pil anjing gila, agak tenang.
sampai akhirnya kecanduan narkoba, ketergantungan. Kembalilah ke jalan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah, kembali ke jalan Allah, taubatan, minta ampun kepada Allah, istighfar, bangun di tengah malam. Saya Ustadz kalau sholat taubatnya siang, kurang khusyuk, malam. Jam berapa? Jam 2 malam. Bangun malam, mandi, usolli sunnata taubat rakaataini lillahi ta'ala, maunya khusyuk. Inna sholati wa nusuki, gol. Ternyata jam 2 malam pun dunia tidak sepi. Kenapa? Ada Manchester United, Liverpool. Kalau mau dicari kesepian, tidak ada sepinya dunia ini. Kita hanya bisa menyepikan diri ketika kita merasa bersama dengan Allah, karena banyaknya silap kita, salah kita. Ini saya sudah terlalu jauh dari tuntunan kiai, sudah terlalu jauh dari kitab Ihya Ulumuddin, sudah terlalu jauh dari maqasid syar'iyyah, sudah terlalu jauh dari tauhid Ahlussunnah wal Jamaah. Sadar bahwa kita adalah jelita. Apa itu? Jelang 50 tahun kita semua akan mati menghadap Allah. Kalau sudah mati menghadap Allah, tidak ada yang tersisa. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, istri besar tapi istri saya rasanya nggak mungkin tinggal, Pak Ustadz. Setiap malam dia berkata, oh my honey, my sweetie, kaulah bulan, kaulah bintang, siang dan malam jadi kenangan. Tidur tidak lelap, makan tidak kenyang. Wih. Sampai masanya malaikat maut datang mencabut nyawa, dia hanya bertahan 4 bulan 10 hari. Setelah itu dia akan dipinang oleh brownies, berondong manis. Harta yang kau cari pergi pagi pulang petang, yang kau berikan sawah sejauh mata memandang, mobil mewah, akan dibagi 2 gono gini. Apa artinya? Kau begono, aku begini. Ini Ustadz Somad jangan kita undang lagi ke Pulau Madura. Ini Ustadz provokator. Dia hanya merusak hubungan kita mah. Ibu sehat? Saya boleh jawab jujur kalau saya tanya? Kalau bapak meninggal mau ikut? Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat ke liang lahat. Kebetulan di depan ada peti jenazah. Yang mengiringi mayat ke liang lahat cuman ada 3. Yang pertama, maluhu, mal. Mal itu artinya miring, condong. Malayamilu, mal. Orang barat menyebutnya mall. Harta ikut mengiring, mobil ikut mengiringnya, beludru, selimut, mahal ikut mengiring, hanya sampai ke pelataran parkir. Begitu selesai pemakaman, semua dibawa pulang ke rumah. Hari pertama anak menangis, papa.
Saat di liang lahat istri menangis, "Papa, kenapa begitu cepat kau pergi?" Ustadz bertanya, "Ibu nangis kenapa?" "Warisannya sedikit sekali." Hari ini kau tersenyum, Pak. Hari ini kau boleh tertawa, tapi nanti pas di jalan pulang, betul juga kata Ustaz. Semua akan berlalu. Yang tinggal mana? Yang tinggal hanyalah munajatmu di tengah malam. Rabbighfirli wa liwalidayya. Yang tinggal hanyalah apa? Kalau sempat kau usap kepala anak yatim, kau berikan infak dan sedekah. Kami ragu, Ustadz, mau sedekah kemana? Mau diberikan kemana? Ada namanya BMH, Baitul Mal Hidayatullah, dikelola oleh Persada dan Peradaban. Akan apa mereka bangun? Mereka akan membangun 1001 masjid di Indonesia, akan membangun rumah tahfiz Quran 114 di Indonesia. Ini Ustaz Somad ini tahu dari mana? Bahannya kan udah saya baca duluan. Ini mesti kita support sesuai dengan kemampuan ekonomi kita masing-masing. Ada yang gajah, beri 1 batang kayu. Tapi saya enggak gajah, Pak Ustadz. Saya cuman yang kecil, rakyat jelata, enggak punya apa-apa. Bawa 1 butir gula. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau kau seekor gajah, bawa sebatang kayu besar. Kalau kau seekor semut, bawa sebutir gula. Tapi kalau yang parah sekali, seekor gajah bawa sebutir gula. Ini namanya gajah keterlaluan.